beserta seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, di hari ini selama 3 hari ke depan kita mengadakan kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Dinas Pendidikan Kota Kediri. Cara kita semoga cara kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumul akhir insyaallah kita bisa mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang ingin saya sampaikan sebagai salah satu bentuk laporan juga Bapak Ibu. Alhamdulillah acara ini insya Allah kita dalam lindungan Allah. Amin. Karena melihat kesibukan beliau, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, mulai besok Senin sampai 2 pekan ke depan itu jadwalnya padat. Baru nanti longgar bisa kita bersama-sama lagi nanti tanggal 31 Oktober. Pas yang beliau insya Allah untuk kedinasannya memang akan berakhir besok tanggal 31 Oktober. Sehingga kemarin kita juga berharap moga-moga acara-acara di Pemkot dan yang lain tidak bersamaan dengan acara ini. Itu Bapak Ibu. Yang kedua, alhamdulillah dengan kesibukan itu tadi kita juga bisa mendapatkan izin kegiatan ini selama 3 hari kita berada di Jogja dari Pemkot Kediri, khususnya dari Bapak Sekretaris Daerah Kota Kediri. Yang ketiga, alhamdulillah kemarin saya juga ditanya berapa bis Pak Marsudi, 4 bis, makanya begitu. Jadi alhamdulillah yang ikut kegiatan ini basis 157 orang. Ini untuk kita semua. Dan lengkap yang kalau kita amati, mohon maaf bukan banding-banding itu, tapi kan ya perlu disampaikan dari bidang sekretariat, ada dari umum, keuangan, program, ICT, UB, Satpam, bahkan juga dari Mas. Kemudian dari bidang pembinaan PTK, dari bidang Bigdas, dari bidang PNFI, juga dari bidang pengawas dengan penilai, termasuk juga dari bidang pensiun juga. Ya, itu juga ada ya. Dan KKS, SMP negeri, swasta ada, K3S ada, IGTKI juga ada, kemudian SKB, ada PKBM, ada HIKI, ada HIKI. Himpaudi juga ada. Nah, yang terakhir ini kita juga disupervisi dari PBJ. Jadi bagian pengadaan barang dan jasa pemerintah Kota Kediri. Sehingga dengan kegiatan-kegiatan ini yang bisa membuat kita lebih nyaman di dalam berkegiatan. Bahkan yang purna tugas PBJ Mas Oki pun juga bisa kita undang. Di samping yang tahun ini masih Diono dan Mas Bobi. Jadi lengkap semuanya Bapak Ibu gitu. Nah kemudian juga Bapak Ibu memang kita juga syukuri yang tadi saya sampaikan, acaranya memang ya dari waktu ke waktu kan ya kita harus meningkat, bisa lebih baik lagi begitu. Nah tadi perlu kami tambahkan untuk motivator kita hari ini, di samping beliau adalah dosen UGM, sebenarnya beliau ini juga cah Kediri. Itu sebenarnya. Kata nggih? Nah, Mbak Dianila itu. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan kegiatan ini. Nah, Bapak Ibu memang kita juga patut bersyukur di bawah kepemimpinan Bapak Siswanto, Bapak Kepala Dinas, dari waktu ke waktu kegiatan kita bisa bertambah banyak, juga lebih baik begitu. Sehingga apabila kemarin
kita sudah mendapatkan, juga sudah tahu dari OPD yang terinovasi, kita masuk salah satunya dari 5 itu. Pembayar pajak yang terbesar ternyata OPD-nya itu adalah Dinas Pendidikan, meski bukan ya penghabis anggaran terbesar. Kan maksudnya bukan penghabis, tapi ternyata malah pajaknya terbesar. Dari Dirjen Pajak memberikan penghargaan. Ada lagi Bapak Ibu yang kemarin dari reformasi birokrasi dan sakit sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kita sekarang grade-nya itu adalah A. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Jadi terima kasih Iswanto atas bimbingannya selama ini, sehingga capaian-capaian itu bisa kita rasakan bersama-sama. Nah, kemudian memang Bapak Ibu dalam hal kedinasan untuk pekan yang akan datang, alhamdulillah dan insya Allah nanti Pak Siswanto juga masih bisa mengawal dari banggar rencana kerja kita anggaran tahun 2023. Jadi sampai dengan 31 Oktober dari sisi perencanaan anggaran insya Allah sudah bisa selesai Pak Siswi. Nanti setelah itu kita tinggal menghabiskan anggarannya Bapak Ibu ya di bulan November dan Desember. Nah, untuk itu kami juga berharap memohon kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri untuk bisa memberikan motivasi, bisa memberikan arahan kepada kita semua, sehingga dari waktu ke waktu insya Allah kita selalu bisa meningkat lebih baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, kita nanti masih ada acara seperti ini lagi tanggal 31 Oktober gitu. Tapi tempatnya nanti di Dinas Pendidikan. Nah, jadi biar panjang nanti loh acara nih, nah ini saya sampaikan di awal juga atas seizin beliau. Jadi kita masih acara kedinasan. Nah, setelah nanti beliau pernah tugas, kita nanti ingin bulan bareng lagi kan ya bisa diatur nanti. Bang yang dari bidang pensiunan aja juga masih bisa ikut nanti itu saya. Itu Bapak Ibu beberapa hal yang bisa kami sampaikan, dan ini semua tidak lepas dari ridha Allah. Yang kedua adalah kekompakan kita semua. Semoga kita selalu diberi kenikmatan oleh Allah untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik di bidang pendidikan kepada masyarakat. Allahumma amin. Kemudian dari kegiatan ini apabila ada yang kurang berkenan kami juga mohon maaf. Bila ada walidayah, walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, terima kasih banyak kepada semua rekan-rekan. Di luar dugaan hari ini meledak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kegiatan seperti ini perlu dilanjutkan 2-3 Wanda. Ya. Karena saya masih punya kesempatan besok tanggal 21, 22, 23, 24 dibahas anggaran 23. Jadi kepala dinas kurang titik gitu ya. Jadi untuk itu nanti Pak Marsudi, Mas Bambang, Mbak Martina saya aja. Mbak Martina harus pinter ngapus ini PBJ kalah. PBJ baru ngikuti tahun ini ya. Jadi untuk itu kalau memang semua sependapat setuju, nanti Pak Marsudi, Mas Bambang maka tahun berikutnya tetap. Bahkan perlu ditingkatkan gitu tuh ya. Yang kedua, karena ini sifatnya pembinaan, mumpung izin enek waktu 16 dino kan gitu tuh ya. Nah, terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua yang telah bekerja maksimal lahir batin sehingga Dinas Pendidikan Kota Kediri bisa terwujud seperti itu. Salah satu wujud yang berhasil kelihatan adalah sakit kemarin tuh ya. Gak tanggung-tanggung Dinas Pendidikan mendapat nilai
Tepuk tangan sekali lagi. Gak gampang dari biji A ya, sulit. Begitu juga kaitan dengan inovatif reformasi birokrasi. Sak kota hanya ada 5 dinas. Salah satunya adalah dinas pendidikan. Nah, untuk itu minimal biar tetap bahkan nanti ditingkatkan, program-program perlu ada evaluasi pembenahan. Contoh konkret sampai detik ini PSP yang masih agak Pak Mariano ada ya? Kota Kediri PSP ini ranking berapa Jawa Timur? Kalau PSP, bukan PSP Pak, yang kemarin itu untuk PMM Ranking 34 dari 38. apik jadi ya. Telung ranking kan juga apik. Orang juru kunci, tapi nak sepak bola degradasi ini bayangkan. Sementara memang saya lepas. Saya ingin mencoba generasi muda yang top pinter loh, kayak mikirnya tenanan. Sing wong tuwek ini tak ada mundur titik gitu. Ini kesempatan nanti yang teman-teman yang masih muda, Pak Ibnu ini gitu ya. Karena hingga saat ini nenek sekolah penggerak, nenek guru penggerak, ini dia rada lempar gini. Memang saya uji itu, wah kalau pensiun ya apa-apa. Kesempatan ini, mulai hari ini, tolong nanti Pak Masudi dan teman-teman, kalau memang sekolah penggerak sing sudah didas, mbuh piye carane didas harus bertanggung jawab. GNnek Pak Ibnu nanti Pak Eri, GNnek Pak Eri berarti Mbak Puji, GNnek Mbak Puji Pak Ahmad Soeharto GNnek didas ya. Oke, jadi nanti Pak Ibnu hasilnya juga yang kaitannya dengan guru penggerak Pak Anton ya. Ini Pak Anton masih mungkin kita ya. Jadi kalau sekolah penggerak ini harus perlu dipompa. Jadi sekali lagi kepada ibu bapak kasih kasubag sejenisnya, tolong harus punya kegiatan, harus punya program. Terobosan ini wakeh. Contoh konkret, PAUD, enek kelompok bermain TK. Kaitannya dengan proses pembelajaran, peningkatan KBM digarap saudari Nuril. Enek Mbak Nuril. Alhamdulillah kegiatannya suwi ya deh. Jadi so nyamoni anak buah. Kepala dinas ora usah akeh. Jadi kegiatan PAUD, peningkatan KBM, Mbak Nuril tanggung jawab. Mbuh piye kok gawe kegiatan amprih punya action. Selain itu PAUD juga digarap ketenagaan. Gini Mbak itu ketenagaan, kepegawaian, garapannya kaitannya dengan kedisiplinan pegawai. Enak tuh ya. Sak uang bisa digarap loro. Sitoke KBM, sitoke tentang ketenagaan. Dan seterusnya. Nah pengawas piye? Bu Heru pensiun, pengawas yang banyak kalau SD SMP di Ibu semuanya menjawab malam gitu kan? Yang kompak gitu. Kalau nggak kompak nanti saya minta untuk mengulangi lagi gitu kan? Selamat malam. Alhamdulillah kompak. Jadi sekali saja gitu. Oke, tadi sudah diperkenalkan oleh bapak pembawa acara begitu ya. Jadi sebenarnya bukan asli dari Jogja tadi kalau dari motivator dari Jogja, karena sebenarnya ini adalah produk dari Kediri gitu ya. Cah Kediri gitu.
yang Kediri, terus pelosok lagi. Mana kalau pelosok itu? Pelosok Klaten. Pelosok Klaten, betul. Saya asli pelosok Klaten Bapak Ibu, jadi orang tua saya pelosok Klaten, kemudian tadi sekolah di kuliah di Jogja, terus kemudian alhamdulillah sekarang menetap di Jogja gitu. Jadi aslinya pelosok Klaten gitu. Mungkin ada bapak dan ibu di sini yang berdomisili di pelosok Klaten? Oh ada. J, pelosok Klaten mana bapak? Mimitan. Oh ya, saya jarak bapak. Kalasan, dekatnya wisata Ubaran. Saya baru ngerti, Mbak. Oh. Jadi asli dari Kediri. Tadi sudah diperkenalkan oleh bapak pembawa acara terkait dengan perkenalan mungkin bapak. Nah ini tadi sudah disebutkan ya semuanya. Mulai dari saya sekolahnya dari SMA 2 Kediri, kemudian bersekolah di UNER, terus kemudian melanjutkan di UGM, terus kemudian nanti insya Allah di 2023 ini sudah akan sekolah S3 begitu, karena kemarin tahun 2022 ini di bulan Agustus kemarin mendapat beasiswa beasiswa S3 gitu, dari pemerintah Indonesia. Jadi nanti 2023 akan berkuliah begitu. Terus kemudian tadi pengalaman bekerja sudah disebutkan oleh Bapak pembawa acara juga. Jadi saya sekarang ini adalah sebagai dosen tetap di UGM begitu. Terus kemudian tadi sertifikasi sudah. Nah seperti itu perkenalan singkat dari saya, karena tadi sudah dibacakan ya. Nanti kalau baca ulang lagi waktunya habis untuk perkenalan saja gitu. Tapi karena ada suatu pepatah ya Bapak ya, karena kalau tak kenal maka tak apa-apa gitu. Kalau nggak kenal nggak apa-apa Bapak, nanti kita kenalan dulu gitu. Next. Nah ini adalah salah satu quote gitu ya. Jadi Bapak di sini semua, Bapak dan Ibu di sini semuanya adalah seorang dari Dinas Pendidikan sebagai pendidik begitu ya. Begitu juga saya gitu, saya juga sebagai pendidik begitu di UGM. Nah, salah satu quote-nya ini adalah yang menarik sekali, yaitu adalah guru adalah ujung tombak generasi tunas bangsa. Karena apa? Karena gurulah yang pertama mengukir akan dijadikan apa generasi muda ini. Jadi tanggung jawabnya, bebannya juga pahalanya begitu ya, sangat mulia sekali guru ini karena ujung tombak. Jadi kalau tombaknya lancip ya nanti akan mengenai sasaran juga dengan mudah begitu, tepat sasaran begitu. Jadi Bapak Ibu di sinilah di dunia pendidikan ini sebagai ujung tombak dari generasi penerus bangsa. Nah, seringkali ada isu bahwa dengan adanya perubahan teknologi yang semakin yang semakin canggih, semakin maju, akankah profesi dari guru, profesi dari tenaga pendidikan, apakah akan terdisrupsi? Akan menghilang begitu, akan menghilang karena kecanggihan. Karena apa? Karena sekarang ini banyak sekali Bapak dan Ibu ya. Jadi terkait dengan aplikasi-aplikasi yang menawarkan terkait dengan pembelajaran, misalnya ada ruang guru dan lain sebagainya. Nah ini kan sebenarnya sedikit bagian dari profesi guru. Apakah dengan adanya aplikasi-aplikasi itu dan teknologi yang semakin canggih, akankah profesi guru ini akan tergantikan? Nyatanya tidak. Apakah siswa cukup belajar dengan menggunakan HP saja, Google saja? Oh misalnya terkait dengan alat pernafasan manusia adalah paru-paru. Ya, di Google bisa, di Google ada. Tapi kan peran dari guru tidak hanya memberikan ilmu saja. Nggih apa nggih? Tidak hanya memberikan ilmu saja nyatanya. Tapi ada peran-peran besar yang diberikan oleh guru pendidikan di dinas pendidikan untuk tadi sebagai ujung tombak dari generasi penerus. Karena apa? Karena ternyata dari guru tadi tidak hanya memberikan pengetahuan saja ya, ilmu saja, tapi ternyata guru itu juga bisa menanamkan
akhlak, menanamkan attitude, sopan santun yang itu tidak bisa didapatkan dari Google, dari Mbah Google. Memang ada misalnya tata cara sopan santun terhadap guru, terhadap orang yang lebih tua. Oh, kalau bertemu menunduk, oh mengucapkan salam gitu. Tapi itu hanya teori. Nah, pada prakteknya ternyata siswa itu lebih suka kalau diberikan contoh yang real. Karena katanya kan guru itu adalah suri teladan ya, teladan yang bagus. Guru digugu lan ditiru. Jadi dengan pembelajaran langsung di kelas dan lain sebagainya, nanti diharapkan bahwa siswa tadi ya, siswa atau mahasiswa atau siswa tadi itu dapat mencontoh dari hal-hal yang tidak bisa diberikan di dalam Google, di dalam perubahan teknologi itu. Sehingga perubahan teknologi yang semakin canggih dan maju ini nanti tidak akan mampu menggantikan kedudukan seorang guru di tengah-tengah dari anak didiknya. Begitu. Seperti itu. Nah, ini adalah foto seorang anak kecil gitu ya. Anak kecil sekitar umur 4-5 tahunan. 4-5 tahunan menggunakan toga dengan bertuliskan di dadanya, ini adalah calon dosen. Siapa yang menyangka 25 tahun anak kecil ini berdiri di sini. Jadi ini foto saya waktu saya masih TK, Bapak Ibu. Dan ini bukan editan ya, tulisannya di sini ini beneran. Jadi di situ tertulis calon dosen. Saya printing ini. Karena Pak, ya tadi selain dari orang tua saya, ini kebetulan juga guru. Bapak guru, ibu guru. Jadi dunia pendidikan ini erat sekali dengan saya gitu. Jadi saya dulunya pengen bercita-cita sebagai guru atau dosen gitu. Kebetulan ini waktu saya masih TK, ini kebetulan acara karnaval ya. Karnaval yang biasanya 17 Agustus gitu. Kemudian ada yang dandan baju adat, ada yang dandan dokter dan lain sebagainya. Nah, ini kebetulan saya berdandan toga gitu ya, dengan tulisan calon dosen gitu. Dan alhamdulillah sekarang tercapai juga menjadi dosen gitu. Amin. Nah, ini tak lepas dari peran dari guru juga, dari guru, selain dari orang tua dan juga guru ya. Karena apa? Ternyata menanamkan cita-cita anak sedini mungkin itu ternyata efeknya sangat luar biasa. Karena apa? Karena si anak ini jadi tahu, oh kira-kira nanti arah ke depannya mau dibawa kemana gitu, mau kemana gitu. Nah, ini adalah peran dari pendidik, peran dari guru gitu. Jadi menanamkan akhlak, menanamkan nilai-nilai tadi ya. Oh ternyata memupuk cita-cita, menanamkan cita-cita anak ini perlu juga gitu. Kalau di Google ini kan cita-cita udah muncul banyak sekali, tapi kan untuk menanamkan nilai-nilai itu kan tidak dapat diperoleh dari Google gitu. Jadi harus dari dunia pendidikan, peran dari Bapak, Ibu dan kita semua gitu. Seperti itu. Kemudian next, ini gak usah aja, skip aja. Ini ada dasar hukumnya nanti terkait next. Oke, jadi terkait dengan apakah Bapak di sini Ibu semua guru atau sebagai tenaga pendidikan? Tenaga kependidikan dan juga guru. Oke, berarti cocok ya. Nah, ini saya akan mengambil dari sisi dari guru ya Bapak Ibu ya. Jadi kedudukan guru di sini adalah guru adalah sebagai pendidik profesional. Tugas utamanya ya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jadi
guru itu adalah tadi pendidik yang profesional. Seperti itu. Nah, profesional ini maksudnya seperti apa? Profesional di sini adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan bisa juga menjadi sumber penghasilan kehidupan. Jadi Bapak Ibu juga bisa memperoleh penghasilannya setiap bulan begitu ya dari profesi guru ini. Dan tentunya juga nanti akan memerlukan keahlian, kemahiran, dan kecakapan serta harus memenuhi dari standar mutu. Jadi itu adalah titik profesional yang harus dijunjung oleh guru, begitu ya. Jadi kedudukan guru sebagai tenaga profesional nanti adalah untuk meningkatkan martabat dan juga sebagai agen pembelajaran. Yang fungsinya ini nanti adalah untuk meningkatkan mutu dari pendidikan nasional. Gitu. Next. Nah, untuk dari pengembangan dari profesi dan karir, jadi kalau guru ini macam-macam ya ternyata. Ada guru dengan mata pelajaran, guru kelas, guru BK, guru BP, kemudian ada guru dengan tugas tambahan ya, misalnya kepala sekolah, atau guru dalam jabatan pengawas satuan pendidikan begitu. Jadi lingkupnya guru ini ternyata luas sekali begitu. Nah, kalau di dunia pendidikan Bapak dan Ibu semuanya, ternyata ini pendidik ini juga harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi. Jadi ada dua. Akademik harus memenuhi, kompetensi ternyata juga, gitu ya. Jadi tidak hanya kualifikasi akademik saja. Nah, kualifikasi akademik yang dimaksud apa? Biasanya untuk standar minimal ini adalah lulusan dari S1. Kalau dulu boleh ya, D2, D3 itu boleh. Tapi kalau sekarang sepertinya disyaratkan untuk minimal S1 deh. J. Begitu. Terus kemudian selanjutnya, nah, untuk kompetensi sendiri ini adalah nanti terkait dengan agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini. Kompetensi nanti cakupannya banyak sekali. Nanti ada pedagogik, ada kepribadian, ada profesional, dan ada sosial begitu. Nanti macam-macamnya akan saya jelaskan nanti. Nah, tadi kompetensi guru ya, ada pedagogi, kepribadian, profesional, dan sosial. Di profesional nanti mulai dari merencanakan, melaksanakan, dan menilai, begitu. Nah, ini ada penilaiannya, nanti ada 14 kompetensi untuk guru pembelajaran dan 17 kompetensi untuk guru BK atau konselor. Next aja. Nah, jadi untuk Bapak dan Ibu semuanya, ini kok saya kayaknya karena agak tinggi ya, jadi saya tak naik lagi aja deh. Kayaknya yang belakang jadi tidak terlihat. Oke, jadi untuk kompetensi pedagogik ini, untuk guru kelas dan mapel, tadi ada 7 ya, ada 7 penilaian. Ternyata penting sekali untuk mengenal karakteristik anak didik. Karena ternyata guru tadi, guru itu adalah digugu dan ditiru. Jadi sikapnya ini secara tidak langsung nanti bisa mempengaruhi dari karakteristik dari si anak didiknya tadi. Misalnya gurunya rajin, disiplin di sekolah, datang mengajar tepat waktu. Nah, kemungkinan besar ya, si anak didik juga akan mengikuti dari guru tadi. Datangnya tepat waktu, menjadi disiplin, dan lain sebagainya. Terus ternyata etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, ini juga bisa menular ke anak didik. Kalau Bapak bangga terhadap profesinya, cinta terhadap pekerjaannya, otomatis ketika bekerja juga akan semangat. Kalau Bapak dan Ibu nggak semangat ya, nggak semangat buat bekerja, terus kemudian
nggak mencintai pekerjaannya, ya otomatis nanti ke kantor, ke sekolah udah capek duluan, nular ke anak didiknya, kok gurunya ngajarnya nggak semangat ya, kayak gitu. Otomatis mereka yang ingin belajar dan sebagainya juga ikutan tidak bersemangat juga. Jadi mencintai pekerjaan dan mencintai dan bangga terhadap profesi itu sangat penting untuk dilakukan begitu. Next. Kemudian untuk di sosial sendiri ini juga harus bersikap inklusif, artinya adalah mengikut sertakan, kemudian bertindak objektif dan tidak diskriminatif. Artinya Bapak Ibu tidak boleh membandingkan antara siswa satu sama siswa yang lain, misalnya berdasarkan ras, agama, dan lain sebagainya. Jadi semua peserta didik adalah sama. Kemudian komunikasi dengan sesama guru, tenaga pendidik, orang tua peserta didik, dan masyarakat ternyata ini juga bisa membantu ya, membantu. Karena apa? Misalnya terjadi permasalahan dengan anak, terjadi permasalahan dengan kolega, ya berarti perlu dikomunikasikan gitu. Supaya apa? Supaya semuanya clear dan tidak ada permasalahan di belakangnya nanti. Next. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu semuanya, di sini ada kompetensi profesional. Nah, profesi profesional di sini adalah berarti ya sebagai guru ya Bapak dan Ibu harus menguasai materi dan konsep yang mendukung dari apa yang Bapak Ibu ajarkan itu. Dan juga nantinya perlu untuk mengembangkan keprofesian melalui tindakan reflektif. Jadi dievaluasi. Kira-kira seperti apa ya yang kejadian apa misalnya pembelajaran yang kemarin, kemudian perlu nggak kira-kira dikembangkan keprofesiannya. Kebetulan kalau di saya itu kan saya ngajar di pajak. Ngajar di pajak berarti saya perlu dong untuk punya sertifikasi kompetensi pajak. Akhirnya kemarin saya mengambil ujian konsultan pajak. Terus kemudian supaya menunjang keprofesian lagi, misalnya saya mengikuti dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Supaya apa? Supaya saya misalnya bergabung dengan kolega-kolega saya, bisa bertukar pikiran, terus kemudian berdiskusi seperti itu. Kemudian untuk mengasah keprofesian, misalnya kalau saya harus baik, lanjut aja Mas. Lanjut, nanti ini dibaca nanti. Ya setelah ngantuk ya Bapak ya. Sama Pak. J. Tadi ini pembukaan, next saja. Jadi nanti bisa strategi next diikut aja. Next aja lagi. Next ya. Ya karena ini yang saya tahunya Bapak Ibu ini setelah pengen yang terima kasih cocok gitu sama saya gitu ya. Oke, sebelum kesini ke pendukung perilaku profesional dulu deh. Jadi sebenarnya apa sih yang bisa mendukung dari perilaku profesional kita? Yang pertama adalah hati yang tulus dan ikhlas. Jika Bapak dan Ibu tulus dan ikhlas menjalani profesinya, insya Allah ini akan nantinya akan berpengaruh ke perilaku profesional kita di lingkungan kerja. Terus selalu bermindset guru adalah profesi dan jabatan. Jabatan ini adalah sebuah anugerah Bapak dan Ibu, kasih dan karunia Tuhan, sehingga nilai ini hendaknya menjadi landasan dan keyakinan kita untuk berkarya dan berbuat. Karena ini adalah anugerah dari Tuhan, pemberian dari Tuhan, maka perlu kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apapun profesinya, apapun jabatan
yang Bapak Ibu sekarang pegang itu adalah amanah. Begitu. Terus kemudian adalah integritas pribadi. Jadi di sini adalah tanggung jawab dan disiplin ini perlu untuk dilakukan. Kemudian adalah energik. Energik di sini adalah belajar untuk mengetahui dan melakukan apa yang Bapak Ibu sedang kerjakan. Ini harus energik. Kemudian obsesi untuk menjadi guru yang profesional seperti itu, dan juga berkomitmen atas pekerjaan dan jabatan dan amanah yang diberikan kepada Bapak Ibu